Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamin bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian hadis kita halaman 14. Faidatun 'azimatun. Ya. Ini faidah yang amat besar. Disimak baik-baik, niat diamalkan. Kata Imam Al-Ghazali, kata Imam Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, barang siapa berkehendak menghafal maksudnya, barang siapa yang berkehendak menghafal segala ilmu, yang ingin menghafal segala ilmu, halusnya dan kasarnya, baik ilmu-ilmu yang halusnya dan yang kasarnya. Nah, artinya mau yang mudah-mudah ataupun yang sulit-sulit. Yang halus-halus itu biasanya maksudnya adalah yang sulit-sulit. Nah, yang kasarnya maksudnya yang mudah-mudah. Maka hendaklah di surat itu ditulis. Maka hendaklah ditulis pada bejana yang suci, di piring, di mangkok, di baskom. Nah, akan Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan. Surah Ar-Rahman ya. Kemudian lanjut, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna 'alaina jam'ah wa qur'anah, jam'ahu wa qur'anah, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah, thumma inna 'alaina bayana, bal huwa qur'anun majid fi lauhin mahfuz. Sampai yang thumma inna 'alaina bayana, surah Al-Qiyamah ya. Al-Qiyamah. Al-Qiyamah. Bal huwa qur'anun majid fi lauhin mahfuz, surah Al-Buruj. Nah, itu ditulis di bejana. Nah, ditulis di mangkok, ditulis di baskom, ditulis di piring, agak besar tadi, karena agak panjang. Nah, kemudian dihempaskan dia dengan air zam-zam, siram pakai air zam-zam, tulisan tadi itu. Nah, dan diminumkan dia, kemudian diminum airnya tadi itu. Nah, jadi yang seperti ini Imam Ghazali yang bilang, bukan dukun-dukun kampung. Jadi kalau Imam Ghazali yang bilang itu bukan ucapan yang tanpa dasar, bukan ucapan yang asal-asalan. Nah, jadi maka ini diamali, berarti habis itu diminumkan ke kita yang ingin hafal atau ke anak kita yang memang ingin kita buat dia gampang hafal. Ini diamalin banyak orang pulang haji nih, pas pula lagi. Nah, minta agak-agak satu aqua lah. Karena kalau cuma satu loki kecil tuh, mana pula bisa mengiram semuanya? Paling ya diusahakan ke situ juga. Nah, dibolak-balikkan ke situ biar terhapus semua. Berarti nulisnya pun pakai sesuatu yang aman dimakan. Kalau pakai tinta spidol keracunan nanti. Pakai madu, pakai apalagi bisa dimakan yang aman ya. Nah, saya yang begini-gini kalau nyoba biasanya nulis pakai madu. Biasanya yang bisa bikin begitu ya krim ataupun susu kental tuh, atau yang semisalnya lah. Saus pedas ya. Yang aman dikonsumsi, yang bisa diminum. Nah, kadang-kadang ada yang kayak kue ulang tahun itu kan ada yang nulisnya. Pakai itu dituliskan. Nah, baru habis itu siram air, minumkan airnya. Nah,
niscaya hafaz ia akan tiap-tiap barang yang didengarnya dan barang yang dilihatnya, akan menjadi kuat hafalannya. Semua yang didengar akan dia hafal, yang dilihatnya akan dia ingat, dengan berkat segala ayat yang mulia itu. Mujarrab, apa mujarrab? Sudah diuji coba, sudah teruji, berarti mujarrab. Mujarrab artinya sudah diuji coba dan itu berhasil. Dan kata apa bacaannya? Kalbi. Nama orang dulu kadang gitu. Ada bagiku anak, dia punya anak. Tiap-tiap membaca ia akan suatu daripada Quran, lupa dia. Habis baca hafal, besok lupa lagi. Hari ini hafal, besok lupa lagi. Maka melihat aku di dalam tidurku akan orang yang berkata bagiku, surat olehmu akan Ar-Rahman Allamal Quran hingga akhir barang yang terdahulu sebut. Jadi dia tidur mimpi, suruh nulis seperti itu. Nah, artinya suruh ngamalin yang tadi itu. Maka aku perbuat akan dia bagi anakku, maka hafaz ia barang yang didengarnya, maka memuji aku akan Allah Ta'ala. Nah, maka memuji aku akan Allah Ta'ala, artinya udah dia coba ke anaknya, anaknya jadi gampang hafal. Nah, anaknya jadi gampang menghafal setelah dia buat yang seperti itu. Nah, ini kita coba lah anak-anak kita. Nah, sekarang air Zam-Zam kan ada dijual-jual. Nah, beli, buat. Nah, saya pribadi untuk yang ini belum pernah coba, tapi untuk yang lain-lain pernah. Nah, dulu guru kami punya kitab Al-Mujarrabat Al-Makkiyah. Nah, dia amalannya macam-macam begini. Ada yang digantung, tulis digantung. Ada yang untuk berkah supaya laris dagangan. Bukan kita yakin sama kertasnya, kita yakin sama keberkahan ayatnya. Nah, kadang begini, ada orang yang bilang, apalagi kalau amalan begini disodorkan sama orang Wahabi, udah masuk neraka gitu ada mereka. Wah, bid'ah, dhalalah, masuk neraka, sesat, udah pasti begitu. Saya pernah ditanya sama orang begitu, itu yang kertas-kertas digantung segala macam. Nah, itu kayaknya banyak yang nuduh itu bid'ah, dhalalah, termasuk syirik bahkan. Jadi saya bilang kalau masalah syirik itu masalah etikat. Kalau dia yakin kertas itu, ayat itu yang punya manfaat dan mudarat, yang memberikan manfaat dan mudarat, ya dia syirik. Nah, kalau itu jangankan kertas itu, obat pun juga begitu. Nah, tapi apa boleh dibuat seperti itu? Saya bilang boleh, nggak ada masalah. Karena main-main kertas gini juga dari sahabat dulu juga udah pernah. Kisah yang masyhur yang kita dengar ketika Sungai Nil kering. Sungai Nil kering. Lalu gubernur Mesir ngirim utusan kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Maka Sayyidina Umar nulis di kertas, kata Sayyidina Umar, campakin ini kertas ke Sungai Nil. Itu kalau yang nerima orang Wahabi ini syirik tuh katanya. Cuma untungnya yang nerima sahabat yang bagus hatinya. Kalau nggak salah saya Sayyidina Abdullah bin Amr bin As. Ini campain ke Sungai Nil, kan kertas sih. Nah, ditengok tulisannya itu yang sering kita sampaikan. Kepada Sungai Nil dari Umar bin Khattab, jika kau berhenti karena Allah, kami sudah minta karena kepada Allah supaya kau mengalir. Jika kau berhenti karena dirimu sendiri, maka tidak ada urusan kami kepadamu. Nah, maka dicampakkan kertas tadi hadir Sungai Nil. Berarti artinya main-main kertas ini juga sudah ada sejak zaman sahabat. Nah, jadi main-main kertas seperti ini sudah ada sejak zaman sahabat. Dan Sayyidina Umar buat, yang menerima juga tak ada masalah. Jadi akhirnya kalau disimpulkan yang seperti itu syirik-syirik loh sahabat. Nah, jadi yang seperti ini pun kita adalah percaya kepada keberkahannya yang dengan tawasul, dengan sebab Allah memberi manfaat. Nah, ini Allah tetap yang kasih manfaat dengan sebab tadi. Nah,
Nah, jadi ini kalau mau diamalkan bagus. Nah, iklan. Nah, di sini yang menulis kitab ini memberi kita keyakinan untuk yang seperti ini nggak apa-apa diamali. Ketahui olehmu bahwasannya hadis yang dhaif itu tiada seyogyanya diimalkan dia. Hadis yang dhaif itu hendaknya jangan diabaikan. Nah, hendaknya jangan diabaikan. Nah, karena bahwasannya hadis yang dhaif itu boleh diamalkan dengan dia pada fadilah amal, seperti kata Syekh Ibnu Hajar di dalam Tanbihul Akhbar. Kalau masalah hadis, Ibnu Hajarnya bukan Ibnu Hajar Al-Haytami. Kalau masalah fikih, Ibnu Hajar Al-Haytami. Tapi kalau masalah hadis, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, ini ulama hadis yang juga ucapannya dan kitabnya banyak dipakai dan dipelajari orang Wahabi. Nah, tapi mereka katakan bahwasanya ini lucunya orang Wahabi. Imam Ibnu Hajar itu akidahnya Asy'ari. Jadi Asy'ariyah. Imam Ibnu Hajar itu Asy'ariyah. Nah, mereka kan katakan orang Asy'ari ini sesat. Orang Asy'ari sesat, kafir, masuk neraka, segala macam lah bahasanya. Tapi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani kitabnya dipakai, riwayatnya diambil. Nah, kalau seandainya ditanya, ini lucu mereka, kenapa masih pakai kitabnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani sementara beliau ini orang Asy'ari? Ya, manfaatnya lebih banyak daripada kesalahannya. Begitu kan? Manfaatnya lebih banyak dari kesalahannya. Kan begini, kalau masalah hadis, kalau masalah riwayat tidak adil saja itu udah dhaif. Apalagi kalau sampai sesat dan kafir menurut mereka, lah kok diambil riwayatnya kan? Nah, kalau dia tidak adil, artinya tukang bohong, itu aja udah rusak riwayatnya. Lain kitabnya dipakai, pendapatnya di anehnya orang. Nah, nah, bermula hadis yang dhaif itu jadi hujjah pada segala fadilah amal dengan ittifaq ulama, seperti barang yang tersebut di dalam syarah Muhadzab dan lainnya. Kalau dibilang syarah Muhadzab berarti yang bilang siapa? Imam Nawawi. Sama juga Imam Nawawi ini akidahnya Asy'ari. Akidahnya Asy'ari. Yang mereka katakan sifat 20 itu nyeleneh. Ya, akidah Asy'ari kan begitu. Nah, lalu akhirnya tetap mereka pelajari kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin itu adalah di antara kitab yang paling banyak dipelajari setelah Al-Quran. Itu adalah kitab Riyadhus Shalihin. Nah, dipakai ya riwayatnya, padahal Asy'ari. Enggak tahu bagaimana cara berpikir orang itu. Orang itu ingin menolak akidah Asy'ari, tapi nggak bisa lepas dari ulama Asy'arinya. Kenapa? Nggak ada ulama mereka yang selevel ulama-ulama Asy'ari. Ada itu pakai aja lah gitu. Nanti kalau ditanya ya karena banyak manfaatnya. Ada tadi. Jadi hadis dhaif itu boleh diamalin. Kalau sama orang Wahabi, hadis dhaif ini udah macam haram diamalkan. Hadis palsu betul mereka, seolah-olah begitulah. Kalau menyikapi hadis dhaif. Itu yang dulu sempat viral. Ada artis, nggak tahu sebut namanya siapa. Cuma berguru mungkin ngambil ilmunya dari orang Wahabi. Jadi dia katakan, kalau anakku lahir tidak aku azankan. Ini yang pernah dengar dulu. Kalau anak lahir tuh nggak usah diazanin, nggak usah diiqamatin. Kenapa? Hadisnya dhaif. Masuk. Gara-gara hadisnya dhaif nggak diamalin. Padahal ini fadilah amal, bukan masalah halal haram, bukan masalah akidah. Ini namanya fadilah amal yang seperti ini. Orang hadisnya dhaif kok nggak boleh diamalin, seolah haram mengamalkan hadis dhaif itu bagi mereka. Nah, doa Allahumma laka sumtu ketika buka puasa, nggak mau mereka ngamalin. Kenapa? Hadisnya dhaif.
lihat tuh kata Imam Ibnu Hajar, lihat kata Imam Nawawi, mohon maaf, yang mungkin 1% pun nggak nyampe ilmu mereka dengan ilmu hadisnya Imam Nawawi dan Imam Ibnu Hajar. Nah, keduanya bilang apa? Keduanya bilang hadis dhaif boleh diamali. Nah, hadis dhaif boleh diamali. Apa boleh diamali hadis dhaif? Kami di pondok melihara ayam putih. Karena ayam putih itu katanya bisa menolak sihir dan gangguan-gangguan gaib. Hadisnya dhaif, iya kan nggak berkaitan dengan halal haram. Artinya bukan mengharamkan yang halal, bukan menghalalkan yang haram. Nah, jadi yang seperti itu nggak ada masalah. Nah, adapun pada hukum seperti halal dan haram, dan jual beli, dan nikah, dan talak, dan umpamanya, maka tiada boleh diamalkan melainkan dengan hadis yang sahih. Nah, itu yang berkaitan dengan halal haram. Kalau kayak azan iqamah, kayaknya kalau ada orang azan aja begitu nggak ada dihukumi haram. Dan itu masalah amalan sunnah, fadilah amal. Jadi makanya ini yang sebenarnya nggak sampai ke pemahaman mereka, nggak tahu lah kita gimana mau jelasinnya lagi. Orang kalau udah hatinya keras pun mau kayak mana pun nggak akan bisa nerima lagi, nggak akan bisa nerima lagi. Udah begitu luar biasanya ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah dengan keadaannya, walaupun yang nggak kita katakan semuanya lurus. Nah tapi kan begitu banyak ulama-ulama Asy'ariyah itu yang ilmunya nggak diragukan lagi. Nah, bahkan kata sebagian ulama, nah cari ilmu fikih, mau mazhab apapun, maka nanti akan ujungnya pasti ada ulama Asy'ariyahnya sanad hadis. Nanti jalurnya angkulan-angkulan pasti jumpainya nanti ulama Asy'ari lagi. Nah, jadi kata mereka kalau seandainya orang-orang Wahabi itu mau ambil jalur hadis sampai ke Rasulullah, coba cari jangan ada ulama Asy'arinya. Coba mau ambil dari jalur siapa itu? Nah, kalau yang dari Indonesia ujungnya nanti kayak Syekh Yasin Padang kan gitu. Ya udah itu ulama Asy'ari. Coba cari satu hadis gitu. Kalau nggak kesulitan luar biasa mereka. Pasti mereka misal belajar hadis dari Imam Bukhari dari siapa? Dari gurunya. Gurunya dari siapa? Dari gurunya. Gurunya dari siapa? Pasti nanti lewat ulama Asy'ari. Kalau mereka mengkafirkan, membid'ahkan, mentadlil, mengatakan sesat ulama Asy'ari, putus sudah ilmu mereka. Ini kan mohon maaf bahasanya kan murid durhaka. Murid durhaka yang seperti itu. Ya. Nah, karena mereka itu sudah sampai tahap mengkafirkan. Nah, kalau ya kami nggak sepaham, kayak beda mazhab itu nggak masalah. Ini sampai mengkafirkan. Nah, kata Imam Nawawi di dalam azkarnya, kata Imam An-Nawawi di dalam azkar, kitab Al-Azkar yang kami baca dulu di Azan, termasuk kajian favorit saya. Ini kalau di Azan Bogor dulu ngajinya habis subuh. Saya paling suka ngaji Al-Azkar habis subuh. Masih seger betul. Dan Syekh Nuruddin itu juga di situ kayaknya luar biasa kalau ngajar Al-Azkar. Nah, dan ini di Zainul Umam juga diajari setiap minggu duha. Nah, Al-Azkar. Seyogianya bagi orang yang sampai kepadanya suatu daripada fadilah amal, kalau kita dengar tentang satu fadilah amal, nah, begini. Nah, begini artinya sampai kepada kita ada fadilah begini, ada fadilah begini, bahwa ia kerjakan dengan dia, dan jikalau sekali-sekali pun supaya ada ia daripada ahlinya. Maka Imam Nawawi itu kalau ada banyak riwayat, kata beliau buat semua contoh tentang bacaan doa iftitah, ada Allahu Akbar kabira, ada wajhiyah, ada Allahumma ba'id. Kata beliau kalau mau afdalnya baca semua. Wah lama, kalau lama pagi baca yang ini, nanti zuhur siang baca yang itu. Pokoknya diamalkan semua. Bacaan sujud pun kan juga banyak. Nah, ada subhana rabbiyal a'la, ada Allahumma lakas sajadtu. Nah, terusnya lah.
Itu yang seperti itu kata Imam Nawawi amalin. Nah, walaupun sekali. Dan daripada hadis Nabi SAW sabdanya, barang siapa sampai akan dia daripada Allah Ta'ala kelebihan suatu, maka tiada ia membezakan dia, tiada mencapai akan dia, yakni kelebihan itu. Nah, kurang paham saya maksudnya. Nah, lewatkan. Kata setengah daripada orang salihin, aku lihat akan Nabi SAW di dalam tidurku di sisi Ka'bah Allah Ta'ala. Kataku, ya Rasulullah, telah sampai akan kami daripada engkau bersabda, barang siapa mendengarkan hadis padanya pahala begini-begini, maka diamalkan dengan dia, padahal harap akan demikian pahalanya itu. Dan jikalau adalah hadis itu dhaif, batil sekalipun, yakni diberi pahalanya. Sabdanya bahkan. Nah, artinya iya. Dan demi. Nah, demi itu bahasa bunyatun itu artinya bangunan. Demi bangunan Ka'bah ini, bahwasannya ia daripada aku, dan aku berkata dengan dia. Demikianlah tersebut di dalam Jam'ul Fawaid, wallahu a'lam. Jadi begini, ini disampaikan. Kan tadi Imam Ghazali bilang seperti itu. Memang secara ilmiah ini tidak dibenarkan. Tapi kita kan yakin Imam Ghazali bukan seorang pendusta. Imam Ghazali bukan seorang yang bohong. Imam Ghazali orang yang adil, insya Allah. Imam Ghazali terkadang kan dikatakan itu hadis-hadisnya itu banyak yang dhaif. Imam Ghazali ini sering mimpi jumpa Nabi, dan bukan nggak mungkin ditanyakan riwayat tadi itu. Ya Rasulullah, aku dengar hadis gini katanya dhaif, itu benar dari engkau atau enggak? Kayak ini tadi, iya benar, itu dariku. Nah, jadi beliau tuliskan. Nah, ada orang nggak percaya hadisnya dhaif, ya silahkan. Tapi kita yang percaya kepada Imam Ghazali, kita mau amalin silahkan juga, nggak ada masalah. Jadi ulama-ulama sufi ini memang agak beda. Kadang jalurnya seperti itu. Banyak yang kami dengar seperti itu. Nanti ada ulama mimpi jumpa Nabi, ditanya, ini yang hukum yang begini-begini katanya dhaif ya Rasulullah, ini bagaimana? Nanti Rasulullah yang jelaskan. Nah, jadi tadi beda kita dengan ulama-ulama ini. Ya makanya kadang mungkin Imam Ghazali itu nggak banyak cakap, mau ditulis aja. Kenapa? Mau gimana nyeritainnya? Diceritain pun mimpi. Tapi mimpi sama jumpa Nabi itu kan nggak mungkin bohong, nggak mungkin salah gitu. Tapi mimpi tidak akan bisa jadi hujjah. Nah, jadi beliau tulis saja, mau percaya nggak percaya silahkan. Yang penting yang aku sampaikan ini yang menurutku benar. Gitu. Nah, al-babus tsani akan datang fi fadilatil la ilaha illallah.